kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki kebaktian rumah tangga pada saat ini dan kita akan memasuki renungan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Dan sekarang kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya firman Tuhan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari Roma 8 ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Roh Kudus dan hidup yang berbuah. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dan saudara-saudara sekalian, diampuni kesalahan tentu senangnya bukan main. Ada perasaan lega, perasaan tenang, enteng hidup kita, pikiran bebas, akan tanpa beban. Sebab saudara-saudara, beban terberat saat kita hidup adalah ketika kita punya salah lalu tidak dimaafkan. Contohnya kalau kemudian kita melakukan kesalahan kepada orang tua, belum sempat meminta maaf, orang tua kita dipanggil oleh Tuhan, maka seumur hidup saudara-saudara kita akan menyesali. Jadi yang harus kita lakukan saat ini adalah mari kita bersama-sama introspeksi. Setiap kesalahan harus diakui supaya kita dimaafkan. Menumpuk kesalahan justru membuat beban hidup semakin berat dan kita tidak akan nyaman menjalani hidup ini.
Mari kita lihat saudara-saudara apa yang dialami oleh manusia di hadapan Allah menurut pandangan Rasul Paulus. Di dalam bagian ini, Paulus membahas masalah-masalah besar tentang kehidupan. Bagaimana seseorang dapat benar di mata Allah. Bagaimana manusia terpengaruh oleh tindakan Adam yang menyebabkan dosa dan Kristus yang menyebabkan pengampunan dan keselamatan kekal. Bagaimanakah kemudian saudara-saudara seharusnya orang benar itu hidup? Maksud orang benar di sini tentu bukan orang-orang yang memiliki kebenaran, tetapi orang-orang yang berusaha mencari kehendak Allah dan berupaya melakukan. Artinya semua orang bisa masuk kategori orang benar, asalkan ada kemauan seperti dalam penjelasan tadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih secara iman, manusia hidup dipengaruhi oleh sedikitnya dua hukum yang ada dalam hidup. Yang pertama saudara-saudara hukum agama, dan yang kedua hukum roh Allah. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, apa itu hukum agama? Hukum agama adalah hukum yang mengatur keseluruhan persoalan dalam kehidupan berdasarkan atas ketentuan agama tertentu. Agama sendiri merupakan prinsip atau sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Dan dalam hal ini saudara-saudara yang Tuhan kasih, Rasul Paulus mencontohkan yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat yang difahami sebagai hukum agama. Hukum Taurat menurut Rasul Paulus pada kenyataannya tidak berdaya oleh daging. Rupanya saudara-saudara sifat kedagingan atau sifat duniawi manusia lebih besar pengaruhnya terhadap manusia itu sendiri ketimbang hukum Taurat. Dan yang terpenting dalam hukum Taurat, kata Rasul Paulus, itu tidak ada pengampunan. Sebab hukum Taurat hanya memperjelas kesalahan manusia atau dosa-dosa manusia. Sehingga saudara-saudara tertuang banyak larangan di sana. Kecenderungan manusia di dunia, semakin dilarang justru semakin dilakukan. Misalnya ada tulisan yang berbunyi, dilarang tengok ke kanan. Di benak kita timbul pertanyaan, ada apa di kanan? Kenapa kita dilarang? Lalu timbul rasa penasaran dan dengan sadar saudara-saudara justru kita ambil keputusan melawan aturan tersebut. Lalu menengok ke kanan. Dan ternyata di kanan ada tukang martabak misalnya yang sedang berjualan. Larangan jadi cara jitu untuk promosi. Bapak Ibu saudara-saudara, semakin dilarang semakin penasaran. Manusia yang hidup menurut tabiat duniawi akan terus memikirkan apa yang diinginkan oleh tabiat manusia yang duniawi tadi. Orang yang pikirannya dikuasai oleh tabiat manusia yang duniawi, orang itu bermusuhan dengan Allah, kata Rasul Paulus di sini. Karena orang itu tidak tunduk pada hukum Allah. Dan memang ia tidak dapat tunduk kepada hukum Allah dan tidak dapat menyenangkan hati Allah. Hidup sesukanya sendiri, makan sesukanya sendiri, berbuat sesukanya, ibadah sesukanya, pokoknya tidak sesuai dengan hukum Allah. Apa akibatnya? Rasul Paulus mengatakan kalau pikiranmu dikuasai oleh tabiat manusia yang duniawi, maka akibatnya mati atau kematian kekal. Yang kedua, saudara-saudara yang Tuhan kasih, apa itu hukum roh atau roh Allah? Hukum roh Allah adalah hukum yang membuat kita hidup bersatu dengan Kristus yang sudah membebaskan manusia dari hukum yang menyebabkan dosa dan kematian. Bagaimana itu bisa terjadi? Allah mengalahkan kuasa dosa dalam tabiat manusia dengan mengirimkan anaknya sendiri yang datang dalam keadaan sama seperti manusia yang berdosa untuk menghapuskan dosa tersebut. Itu namanya pengampunan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bukan sekedar diampuni tetapi dimerdekakan dengan ungkapan sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mengapa demikian? Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, karena Kristus telah menggantikan hukuman itu bagi manusia yang percaya kepadanya. Sekarang mereka yang sudah dimerdekakan harus hidup dalam tatanan dan tabiat yang baru. Bagaimana itu bisa dilakukan? Yang pertama, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Kristus
dan telah diampuni dosanya harus hidup menurut Roh Allah. Hidup demikian di dalam dunia tentu amat berat, karena besar tantangannya. Tapi orang-orang yang hidup menurut Roh Allah, kata Rasul Paulus, akan terus berupaya memikirkan apa yang diinginkan Roh Allah itu. Kalau pikiran manusia dikuasai oleh Roh Allah, maka akibatnya, seperti yang tertulis tadi, ialah hidup kekal dan kedamaian dengan Allah. Pada sisi lain, saudara-saudara, manusia yang dibimbing oleh Roh Allah disebut sebagai anak-anak Allah. Sebab roh yang diberikan oleh Allah kepada manusia tidaklah membuat manusia menjadi hamba, sehingga kita hidup dalam ketakutan. Tetapi kita justru menjadi anak. Dengan kata lain, saudara-saudara, kuasa Allah itu yang membuat kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dan kitalah anak-anaknya. Kalau kita adalah anak-anaknya, maka saudara-saudara, kita juga adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus apa yang sudah disediakan Allah bagi kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, sekarang bagaimana dengan kita? Setelah kemudian mendengar penjelasan Rasul Paulus dalam kitab yang kita baca tadi, sudahkah hidup kita mau dipimpin oleh Roh Allah? Mari kita menilainya dengan memahami ciri-ciri seperti berikut ini. Hidup yang dipimpin oleh Roh Allah, saudara-saudara, cirinya yang pertama adalah taat pada Allah. Sebelumnya telah dikatakan bahwa Roh Allah atau Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka itu artinya Allah yang berkuasa penuh atas diri kita. Otomatis juga saudara-saudara bahwa kita akan memandang segala sesuatu seperti Allah memandang, dan kita akan menilai segala sesuatu seperti Allah menilai. Apa yang menjadi kehendaknya harus menjadi kehendak dari kehidupan kita, digerakkan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemauan. Dan inilah salah satu ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu mereka akan taat terhadap segala perintah Tuhan, bukan karena terpaksa, namun karena jalan pikirannya sama dengan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, hidup kudus dan menjauhi dosa. Seperti namanya, Roh Kudus memiliki karakter yang suka akan kekudusan. Dia tidak suka akan hal-hal yang palsu, yang jahat, hal yang tidak benar di mata Allah. Apabila seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka pikirannya tidak lagi mengarah ke dunia, melainkan akan mengikuti apa yang diinginkan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, saudara-saudara, hidup berdasarkan firman Allah. Apabila seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak akan memperdebatkan apapun yang ada di dalam isi Alkitab. Dia akan merendahkan dirinya dan akan selalu menjadikan Alkitab sebagai dasar hidupnya. Dia tahu melalui tuntunan Roh Kudus bahwa Alkitab memberikan segala jawaban yang ia butuhkan. Yang keempat, saudara-saudara, menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Tentu saja apabila seseorang telah dipenuhi oleh Roh Kudus dan hidup di dalamnya, maka ia akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Dia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, tetapi akan menjadikan kemuliaan Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Allah akan melahirkan moto. Contohnya seperti moto hidup Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong saudara. Amin.
Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki doa syafaat. Kemudian kita lanjutkan dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur kembali kami datang ke hadapan Bapa di surga. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berterima kasih atas firman yang telah kami terima. Biarlah dengan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kami, Roh itulah yang akan membuat kami menjadi orang-orang yang hidup seturut dengan kehendak Bapa di surga. Bapa, sebentar kami akan menyampaikan segenap permohonan kami. Kami berdoa untuk kehidupan saudara-saudara kami ketika mereka berada dalam kondisi yang lemah tubuhnya karena sakit yang dialami. Tuhan berkati, Engkau sembuhkan, pulihkan mereka, berikan semangat hidup agar kesembuhan menjadi bagian kehidupan mereka di hari yang akan datang. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam pergumulan. Tentu banyak hal yang mereka harus hadapi dan tidak mudah juga untuk disikapi. Tetapi dengan keyakinan bahwa Engkau hadir, Engkau menyertai, biarlah dengan keyakinan itu, maka segala pergumulan kehidupan mereka boleh diatasi dengan baik. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang mulai dari pekan ini atau minggu ini mereka sudah memasuki semester yang baru, sekolah yang baru. Tuhan berkati supaya kehidupan anak-anak kami boleh bertumbuh dengan baik. Dunia pendidikan boleh mereka alami meskipun di masa pandemi ini. Tuhan yang akan merancangkan kehidupan masa depan mereka lebih baik. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami yang sudah bekerja, berumah tangga, berkati mereka semua. Kasihi juga mereka yang belum bekerja dan belum berumah tangga. Tuhan yang akan menolong mereka. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan setiap orang tua kami dimanapun mereka berada. Berikan kasih damai sejahtera buat mereka dan juga kesehatan pada hari-hari ini. Sebab tidak mudah bagi setiap orang tua menghadapi masa pandemi. Tetapi mereka boleh dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan persekutuan jemaat-Mu. Meskipun kami berada di dalam kondisi yang tidak mudah, tetapi kami berharap Tuhan masih membukakan kesempatan bagi kami untuk bisa beribadah bersama. Terlebih kami akan melakukan ibadah dengan protokol kesehatan. Tuhan yang akan menolong majelis jemaat dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan yang akan memberkati pendeta yang akan melayani agar kami sekalian juga boleh berada dalam kondisi yang sehat. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk lingkungan sekitar kami. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong para pemimpin bangsa khususnya dalam menuntaskan tugas tanggung jawab mereka menangani COVID-19 pada akhir-akhir ini. Bapa dalam surga, tentu banyak hal yang harus kami sampaikan dalam doa. Tapi Engkau lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Seluruh doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupan saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, bersama